Selamat datang kembali di Amanda Katili TV pada segmen A Day with Amanda. Hari ini saya berada di Jakarta Convention Center. Kebetulan ada event yang cukup besar, bahkan besar sekali, untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Acaranya bernama Envirotech, dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada event ini ada berbagai macam acara seperti workshop, seminar, dan lain-lain. Dan yang paling menarik ada eksibisi yang terdiri dari hampir 100 booth dengan peserta-peserta dari beragam pemangku kepentingan. Ada perusahaan, ada universitas, ada lembaga swadaya masyarakat, dan bermacam-macam organisasi. Jadi ada hampir 100. Salah satunya tentunya adalah The Climate Reality Project Indonesia. Kami memiliki booth di sini. Nanti teman-teman bisa lihat ada apa saja di sini. Tahun ini, tahun 2026, The Climate Reality Project Indonesia merayakan 17 tahun berdirinya. Jadi awal mula The Climate Reality Project Indonesia itu tahun 2009. Tetapi sebelum itu diawali dengan saya mengikuti pelatihan bersama Al Gore tahun 2008. Kemudian kami resmi berdiri tahun 2009. Ketika itu baru ada 50 lebih relawan yang semuanya dilatih oleh Al Gore. Tetapi sekarang di tahun 2026 sudah ada 1.200 sukarelawan climate reality leaders di seluruh Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Rentang usianya juga cukup jauh, dari generasi muda sampai lansia juga ada, dan setengahnya merupakan generasi muda. Banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan selama 17 tahun ini bersama berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada kegiatan di luar lapangan atau di luar ruangan, ada seminar, ada pembuatan film, ada flagship program kami namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis, di mana kira-kira ada 50 sampai 200 pemuda dari seluruh Indonesia mengikuti acara yang namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Belajar mengenai perubahan iklim, bukan hanya di dalam ruangan, tetapi juga praktek dengan tema yang berbeda-beda. Pernah ada camp tentang kopi, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi produksi kopi, dan juga bagaimana kita membantu supaya produksi kopi lebih baik. Pernah juga ada tentang keanekaragaman hayati, pernah ada tentang biodiversity, tentang water, tentang blue food, tentang blue carbon, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada sekitar 20-an camp pernah kami laksanakan dengan melatih sekitar 3.000 pemuda dari seluruh Indonesia. Itu salah satu program kami. Ada juga yang namanya Green Footprints, di mana kami mengajak pemuda-pemuda itu berjalan kaki, baik di objek sejarah maupun juga di kota-kota, dengan melihat objek-objek sekitarnya dan mencoba memahami bahwa kalau berjalan kaki itu emisinya lebih rendah. Ada juga program yang namanya Climate Hero. Kami berkegiatan dengan pramuka-pramuka tentang perubahan iklim. Ada juga Climate Cafe. Climate Cafe ini berkumpul secara informal dan berbicara dengan semua peserta tentang perubahan iklim sehingga tidak merasa tertekan, ya, bicaranya santai. Jadi banyak sekali sebenarnya program-program yang kami lakukan, itu adalah beberapa di antaranya, tetapi semua tentunya kami dokumentasikan, apakah dalam bentuk e-book ataukah bentuk buku dan sebagainya. Pameran ini menghadirkan berbagai karya yang merepresentasikan harapan, kegelisahan, refleksi, dan cinta terhadap bumi. Seni menjadi bahasa universal yang mampu menyampaikan pesan lingkungan secara lebih dekat dan emosional.
Dalam lensa terdiri dari berbagai kartu virtual, kata-kata reflektif, dan pertanyaan yang mengajak peserta mengeksplorasi hubungan pribadi mereka dengan alam, lingkungan, dan masa depan. Harapannya setelah para peserta datang ke booth kami, Climate Reality Indonesia, mereka semakin tahu tentang Climate Reality Indonesia, semakin peduli akan lingkungan, juga semakin mau untuk bergerak menjadi pegiat iklim untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Juga supaya bisa mereka lebih kolaborasi dengan para peserta yang mungkin memiliki organisasi. Jika ingin kolaborasi bisa kunjungi Instagram kami di @climaterealityina atau nanti bisa di website climatereality.co.id. Juga bisa menghubungi saya di WhatsApp. Nanti nomornya itu ada di Instagram. Juga harapan kedepannya semoga semakin banyak orang yang peduli dan cinta dengan lingkungan. Terima kasih. Halo, saya Hana dari Climate Reality Project Indonesia. Jadi prosesnya di mana kita bisa mendapatkan karya-karya ini adalah bagian dari karya yang dikirimkan untuk sebuah e-book yang dijudulkan 200 Suara untuk Bumi. Jadi bermacam-macam orang, gak hanya Climate Reality Leaders saja, semua orang bisa submit karyanya. Jadi waktu itu prosesnya itu kita buka submission dari bulan Februari sampai bulan Maret menuju April gitu. Jadi kita buka open submissionnya, ada kurang lebih sekitar 300 karya yang masuk gitu ya. Lalu karya-karya tersebut itu semuanya masuk ke e-book. Nah, jadi totalnya tuh ada sekitar 300-an karya itu. Dari 300 karya kita coba kurasi 30 karya untuk kita tampilkan di mini art exhibition ini yang ada di booth Climate Reality Project Indonesia. Nah, jadi karya-karya masuk itu medianya macam-macam. Ada yang bentuknya visual art, ada yang bentuknya prosa, ada esai, ada puisi, ada gambar, ada foto gitu. Jadi kita nggak memberi batasan. Bahkan ada juga yang kirimnya itu foto, video dan juga audio gitu. Meskipun nggak berbentuk visual, tapi peserta juga bisa menikmati karya-karya tersebut. Jadi kita sediakan tab ada di booth. Di tab itu nanti akan di-play video-video dan juga audio yang dikirimkan oleh para art submitter. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di booth The Climate Reality Project Indonesia. Nah, ini kenapa teman-teman masih datang ke sini, masih lihat ada di sini? Ini spesial banget teman-teman, soalnya ini memperingati 17 tahun Climate Reality di Indonesia, dan kita memiliki sebuah produk yang namanya 200 Suara untuk Bumi, di mana kita meminta teman-teman climate leader untuk menyumbangkan karyanya, bisa foto, bisa video, bisa puisi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita pajang adalah 30 diantaranya gitu ya. Ada gambar dari teman-teman yang masih anak-anak kecil, ada juga fotografi yang profesional dan lain sebagainya. Dan juga tentunya kita ada coaching tool di mana teman-teman bisa belajar mengenai climate change, mengenai climate anxiety menggunakan foto foto tools kita. Kemudian ada juga bisa di-download bersama kami. Jadi pastikan teman-teman datang ke booth Climate Reality Indonesia di Envirotex 2026. See you here. Bye-bye. Hari ini kita belajar bahwa perubahan iklim bukan hanya tentang tantangan yang kita hadapi, tetapi juga tentang harapan, kreativitas, dan kolaborasi yang bisa kita bangun bersama. Melalui Dalam Lensa, pameran 200 Suara untuk Bumi, dan perjalanan 17 tahun The Climate Reality Project Indonesia, kita diingatkan bahwa setiap suara dan setiap tindakan memiliki arti.